Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Cahyo di video pembelajaran masih dengan sikap dan perilaku wirausaha, masih dengan bab 1. Cuman kali ini pembahasan kita berbeda. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian wirausaha, terus eh, karakter wirausaha ya, dan juga kreativitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 poin. Apa sih poin-poin tersebut? Nah, poin-poin itu adalah perilaku kerja prestatif dan juga aspek kerja prestatif. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri sudah jelas, yaitu bersangkut pautan dengan poin-poin yang telah saya sampaikan tadi. Yaitu menjelaskan perilaku prestatif, menjelaskan aspek-aspek kerja prestatif, mempresentasikan perilaku prestatif, dan juga menunjukkan perilaku kerja prestatif. Oke, kita langsung saja ke pembahasan poin yang pertama. Perilaku kerja prestatif. Apa sih perilaku kerja prestatif? Nah, di sini ada pengertiannya. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Jadi perilaku ini kita sebagai wirausahawan itu selalu ingin maju dalam memajukan wirausaha kita. Bukan hanya wirausaha kita yang maju, tetapi perkembangan di dalam diri kita juga. Karena perkembangan di dalam diri kita itu bisa membuat usaha kita itu maju. Lalu juga antusias dalam bekerja, antusias dalam berwirausaha, antusias dalam menanggapi kritik dan saran, antusias dalam mengambil sebuah keputusan, dalam problem solving. Kita antusias dalam hal berwirausaha itu. Ya, intinya kita ingin maju dan antusias dalam berwirausaha atau dalam bekerja. Nah, oke lanjut. Nah, menurut Zimmerer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah sebagai berikut. Ada berapa poin? 11 ya, ada 11 poin. Yang dimana jikalau karakter wirausaha itu berhasil karena bekerja prestatif, maka mereka akan memiliki 11 poin ini menurut Zimmerer. Yang pertama itu memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, motivasi untuk lebih unggul. Yang kelima, kreatif dan fleksibel. Yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang ketujuh, yakin pada diri sendiri. Yang delapan, berorientasi pada masa depan. Yang sembilan, mau belajar dari kegagalan. Yang 10, peluang untuk mencapai obsesi. Yang 11, toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Seperti yang kita tahu tadi, perilaku kerja prestatif itu adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Oleh karena itu, karakter wirausaha yang berhasil karena karena bekerja secara prestatif, maka mereka memiliki poin-poin ini. Mereka selalu ingin maju. Maka mereka pasti memiliki kemampuan memimpin karena mereka bisa memimpin dirinya sendiri atau bisa juga memimpin karyawan mereka karena dia memiliki keinginan ingin maju dan antusias. Komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, ya jelas. Dia antusias, dia ingin maju, ya pasti dia memiliki komitmen tinggi lah untuk kewirausahanya, untuk pekerjaannya gitu kan. Dia juga bertanggung jawab karena dia memiliki kemampuan memimpin, tentunya dia juga pasti bertanggung jawab. Terus bermotivasi untuk lebih unggul. Dia ingin perilaku kerja prestatif itu perilaku yang selalu ingin maju.
otomatis dia harus memiliki motivasi yang seperti apa? Motivasi yang dimana harus lebih unggul, motivasi yang tinggi gitu. Terus juga ya dia harus lebih kreatif lagi kalau dia ingin maju dan fleksibel. Terus juga mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Istiqomah. Istiqomah di niat kewirausahaannya, dia harus istiqomah dalam berwirausaha. Karena kalau dia ingin maju ya dia harus istiqomah, dia harus terus mempertahankan minat kewirausahaannya gitu kan. Terus yakin pada diri sendiri, karena dengan kemajuan yang dia proses kemajuan dalam dirinya dan dalam berwirausaha pasti akan menimbulkan atau menghasilkan percaya diri. Dia sudah percaya diri dalam mengambil keputusan, dia sudah percaya diri dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan dengan yang lain, dia akan lebih percaya diri. Terus berorientasi pada masa depan, jelas karena dia ingin maju, dia ingin lebih antusias lagi, maka otomatis dia pasti berorientasi pada masa depan. Terus mau belajar dari kegagalan, jelas kalau dia ingin maju ya pasti dia akan memiliki rasa ingin belajar terus, belajar dari kegagalan. Karena jikalau kita ingin maju, maka otomatis kita pasti akan menghadapi yang namanya kegagalan, risiko kegagalan, dan kita mau tidak mau harus ya menghadapi hal tersebut. Dan alangkah lebih baiknya kita belajar dari kegagalan tersebut. Terus peluang untuk mencapai obsesi, dan yang terakhir toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Karena kita ingin maju dan antusias, maka kita pasti akan bertemu yang namanya risiko-risiko. Dan setelah kita menghadapi risiko-risiko tersebut, banyak risiko yang telah kita hadapi, dan kita belajar, maka kita pasti akan memiliki rasa toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Ya ini mah sudah, oh iya saya sudah punya pengalaman gagal ataupun tidak berhasil, maka dia akan lebih toleransi gitu kan. Dan apa sih yang akan kita dapat jika kita menerapkan karakteristik yang dikemukakan oleh Zimmer di dalam berwirausaha atau bisnis? Nah, apa sih yang bakal kita dapat jika kita telah menerapkan perilaku kerja prestatif dan karakteristik berusaha menurut Zimmer, yang dimana karakteristik berusaha tersebut adalah bekerja secara prestatif. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin yang kita dapatkan jikalau menerapkan karakteristik tersebut. Yang pertama itu adalah memiliki tekad kuat berusaha tetapi bukan karena terpaksa. Yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Yang ketiga, berpikir ada kemungkinan gagal tapi ia tidak gentar. Yang keempat, ingin maju atau mandiri walaupun risiko tinggi. Yang kelima, berpikir positif karena ingin berkreatif. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi ya. Nah yang ini jadi saling bersangkut pautan. Yang intinya adalah ingin maju dan antusias itulah. Nah ini yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir yaitu aspek-aspek kerja prestatif. Di sini ada 5 aspek-aspek kerja prestatif. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Yang kedua kerja mawas diri, yang ketiga kerja cerdas, yang keempat kerja keras, yang kelima kerja tuntas. Nah, aspek-aspek perilaku ini harus diperhatikan oleh
para wirausahawan, terutama untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usahanya. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah kerja ikhlas. Apa sih kerja ikhlas itu? Bekerja dengan baik bersungguh-sungguh dapat menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus. Misalkan seorang wirausahawan yang mendapatkan penghasilan pas-pasan, namun tetap dia bekerja dengan baik dan tetap berusaha dengan hati yang ikhlas. Terus yang kedua, kerja mawas diri. Apa itu kerja mawas diri? Ya, bisa diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritik maupun pujian. Ya, misalkan saja ada seorang wirausahawan yang memiliki masalah pribadi di rumahnya gitu kan, dengan keluarganya atau dengan temannya lah gitu, dengan di lingkungannya. Dia tidak bisa membawa masalah tersebut ketika sudah berada di lingkungan wirausahanya, ketika sudah berjualan. Dan dia tidak mudah terpancing oleh suasana tersebut gitu kan. Terus yang ketiga ada kerja cerdas. Nah, di sini apa sih kerja cerdas? Kerja cerdas itu bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap, dan berbuat. Ya, seorang wirausaha itu ya harus bisa mengkalkulasi, berkomunikasi, dan bernegosiasi dengan cerdas gitu. Terus yang keempat ada kerja keras. Kerja keras itu berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Ya, bisa dibilang atau bisa dicontohkan seorang penjual gitu kan. Penjual makanan atau penjual minuman yang berkeliling. Dia bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terus yang terakhir adalah kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-tengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir. Untuk apa? Untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Jadi dia mempunyai tujuan, dia pada hari itu dia mempunyai target, maka dia tidak setengah-tengah, dia bahkan kerja keras. Dia bahkan mencoba untuk berkeliling, mengorganisir apa yang harus dia lakukan pada hari itu. Atau juga contoh seorang pelajar yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Itu juga termasuk kerja tuntas. Ya, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, jika kata-kata saya terlalu belibet gitu kan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Dan untuk kalian selamat untuk belajar, selamat belajar dan memperdalam lagi pengetahuannya mengenai aspek kerja prestatif dan juga perilaku kerja prestatif. Semoga bermanfaat juga bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.